Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Ifidar Ramdhani dengan NIM F1D022102. Di sini saya akan menjelaskan isi dari laporan praktikum jaringan komputer, yaitu modul pertama cabling. Kita langsung saja yang memulai. Di sini ada tujuan dari praktikum. Yang pertama itu mampu membuat susunan konfigurasi untuk kabel ANSI UTP, mampu memasang kabel UTP pada konektor RJ45, mampu membuat kabel UTP jenis straight dan cross, memberi pemahaman bagaimana mengkonfigurasikan jaringan dengan protokol TCP/IP dan melakukan sharing resource, lalu mampu memahami konsep PDU layer 2 dan layer 3, dan mampu menganalisa paket layer 2 dan layer 3 menggunakan Wireshark. Di sini ada dasar teori yang saya gunakan. Lalu kita langsung saja ke sini ke alat bahan. Alat pertama yaitu kita memerlukan komputer atau laptop, lalu kabel UTP, lalu konektor RJ45, tang crimping, Wireshark, gunting, lalu LAN cable tester di sini opsional, dan hub switch. Kita masuk permasalahan. Yang pertama yaitu melakukan pembuatan dan pengujian kabel UTP dengan konfigurasi crossover, menghubungkan dua buah komputer menggunakan kabel UTP jenis cross yang telah kita buat, melakukan setting protokol TCP/IP, lalu melakukan testing koneksi dua buah komputer dengan perintah ping mengirim file dan tangkap proses yang terjadi menggunakan Wireshark, kemudian melakukan analisa protokol layer kedua dan protokol layer ketiga. Lalu kita perlu membandingkan kecepatan dataset 1 dengan dataset 2 dan berikan penjelasan mengapa kecepatannya berbeda. Kita masuk ke langkah percobaan. Yang pertama, untuk melakukan pembuatan kabel dengan konfigurasi cross dapat dilakukan dengan mengurutkan warna sesuai dengan urutan. Di sini ada urutan warna-warna dari kabel crossover dari si pengirim, yaitu putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Lalu untuk penerima urutannya yaitu putih hijau hijau, putih orange biru, putih biru orange, dan putih coklat coklat. Biasanya kabel crossover ini kita gunakan untuk menghubungkan dua device yang sama, dan juga kabel crossover biasanya digunakan untuk suatu jaringan secara point to point atau peer to peer. Misalnya kita perlu menghubungkan komputer dengan komputer, itu menggunakan crossover, menghubungkan switch dengan switch dan atau router dengan router. Lalu di sini kita masuk ke langkah pembuatannya. Yang pertama yaitu kita perlu mengupas bagian luar kabel sepanjang yaitu 2-3 cm menggunakan crimping tool atau cutter. Di sini sampai dalamnya terlihat ya. Seperti ini kita perlu mengupasnya seperti ini dengan crimping tool. Nah, lalu setelah bagian luarnya terkelupas atau terlepas, kita perlu mengurutkan kabel berdasarkan standar yang diinginkan, berdasarkan urutan tadi yang kita inginkan di sini. Kita perlu buat berurutan seperti ini. Karena setelah kita mengupas itu, kabel-kabel tersebut itu tidak berurut sesuai standar yang kita inginkan. Kita perlu mengurutkannya kembali. Lalu untuk langkah ketiga di sini, setelah kita mengurutkan kabel seperti yang kita inginkan, kita perlu merapikannya, meluruskan kabel tersebut agar mudah untuk kita masukkan nanti ke RJ45-nya. Nah, di sini untuk langkah keempat, setelah kabelnya lurus sesuai urutan, kita perlu memotong ujung dari kabel tersebut agar sama rata, agar nanti di RJ45-nya itu bisa terpitek semua kabelnya. Nah, untuk bagian kelima di sini kita perlu memasukkan kabelnya ke dalam RJ45 dong, tentunya dengan cara yaitu dengan posisi yaitu konektor RJ45-nya itu terbalik atau pengait dari RJ45 itu ada di bawah. Nah, untuk langkah ke-6 kita jepit kepala RJ45 pakai tang crimping ya, agar semua kabel terjepit sempurna. Terus langkah terakhir yaitu kita melakukan testing kabel yang telah kita buat dengan menggunakan LAN tester. Nah, untuk kondisi crossover di sini untuk yang angka yang akan menyala itu dari urutannya yaitu 13, 1326, 3144, 55, 63, 1326, 314455, 62, terus 7788. Nah, seperti itu.
pokoknya 4578 ini akan bersamaan menyalanya. Dan ketika pada lampu pengirim menyala 1, dari penerima akan menyala 3, pengirim menyala 2, penerima akan menyala 6, pengirim menyala 3, penerima menyala 1. Ya gitulah. Urutannya seperti tadi. 1 3 2 6 3 1 4 4 5 5 6 2 7 7 8 8. Lalu kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini yang pertama kita disuruh menghubungkan dua buah komputer menggunakan kabel UTP jenis cross yang telah kita buat tadi. Di sini adalah contoh gambar dari penghubungan dua buah komputer atau laptop dengan kabel UTP. Di sini dapat kita lihat untuk menghubungkan kedua buah komputer ini kita memerlukan kabel UTP jenis crossover tentunya ya, karena kabel crossover ini dapat menghubungkan dua buah device yang sama. Lalu kita perlu melakukan setting protokol TCP/IP yang di sini kenapa kita perlu melakukan setting protokol TCP/IP ini? Agar komputer yang kita hubungkan ini dapat saling berkomunikasi, maka kita perlu mengatur IP address dari komputer masing-masing. Dengan cara kini kita pergi ke local area connection properties. Ini di dalam sistem operasi Windows ya. Nah, di sini kita bisa mengatur nih di jendela local area connection properties, di Ethernet properties ya. Lalu untuk mengatur IP-nya di sini kita perlu menekan di tombol ini guys. Di Internet Protocol version 4 TCP IP 4. Nah, ini nanti kita pencet properties lalu akan muncul gambar ini, akan muncul page ini. Nah, di sini untuk mengatur IP-nya kita perlu memilih use the following IP address agar kita bisa mengatur IP-nya sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini IP-nya kita gunakan di sini 192.168.22.102. Nah, untuk subnet masknya di sini 255.255.255.255.0. Ini artinya dia berada di kelas C. Nah, lalu untuk testing koneksi dua buah komputer dengan perintah ping. Di sini kita melakukan ping ya. Kita perlu melakukan ping dan mengirim file dan menangkap proses. Nah, yang pertama kita melakukan ping di sini. Kita perlu melakukan ping itu di command prompt ya. Nah, kita ping komputer yang ingin kita ping itu adalah komputer yang terhubung dengan kita. Di sini keywordnya yaitu ping lalu IP dari komputer yang ingin kita ping yang telah terhubung dengan LAN kita. Nah, di sini akan ada notifnya yaitu pinging 192.168.22.155. Ini yang saya ingin ping ya. Dengan 32 bytes data yang akan dikirimkan. Nah, ini sudah mendapatkan reply dari tujuan saya. Waktunya itu 2 ms. Itu sebanyak 4 kali datanya dikirimkan, guys. Nah, dapat dilihat kan di sini nih ukuran setiap paketnya itu 32 bytes, guys. Nah, lalu untuk di sini untuk Wireshark-nya, tampilan awalnya akan seperti ini. Tampilan awal Wireshark. Sebelum melakukan testing nih kedua buah komputer dengan perintah ping, kita buka Wireshark dulu. Buka Wireshark atau install dulu lah ya, kalau belum punya. Nah, gimana sih cara capture-nya? Nah, kalau cara capture itu kita perlu mencet dulu dari si interface yang ingin kita capture. Misalkan di sini dari Ethernet. Kita mau capture Ethernet, kita pencet dulu Ethernet-nya, lalu kita pencet di capture. Lalu di situ ada start untuk memulai proses capturing. Ada stop untuk melakukan stop dan ada restart untuk melakukan capturing ulang. Nah, gitu guys. Lalu di sini ada hasil dari penangkapan ping yang terjadi ya. Capturing ping di sini untuk ARP-nya di sini dapat dilihat pada langkah ini di mana IP 192 ini dinyatakan sebagai si pengirim yang menyatakan sebelumnya who has 192. Nah, ini kan who has 192.168.22.155. Nah, terus selanjutnya komputer 2 dengan IP yang kita ping itu menyatakan dirinya dengan menunjukkan MAC address Ethernet card-nya. Dia akan menunjukkan identitasnya lah, alamatnya setelah kita ping. Lalu untuk ICMP-nya di sini
atau Internet Control Message Protocol. Nah, paket yang dikirimkan adalah echo ping atau request. Nah, bila pesan kita dibalas oleh si penerima, maka paket echo ping reply atau bila dibalas itu kan akan muncul paket echo ping reply, itu artinya pos yang dituju itu sedang aktif. Nah, dengan menggunakan program WhatsApp kita dapat menangkap komunikasi yang terjadi pada saat perintah ping nih. Di sini kita lihat yang source-nya kan 192 nih. Dia request ping ke destination-nya 155. Lalu dari 155 melakukan reply ke 102 gitu guys. Intinya seperti itu. Lalu selanjutnya di sini adalah capturing proses file sharing. Nah, di mana merupakan aktivitas jalannya pengiriman data dan penerimaan file data dari komputer satu dengan komputer lain saat proses ping dilakukan. Keterangan time yang ada di sini merupakan waktu saat pengiriman waktu pengiriman file terjadi. Di sini ada keterangan time-nya. Lalu source merupakan alamat IP dari pengirim dan destination adalah alamat IP dari penerima. Lalu protokol yang digunakan di sini adalah protokol TCP. TCP adalah protokol yang bertanggung jawab untuk mengelola pengiriman data yang dapat diandalkan antara dua atau lebih perangkat dalam jaringan komputer. Lalu di sini length-nya itu merupakan besaran atau panjang dari data yang dikirim dalam bentuk byte. Lalu kita di sini terakhir adalah membandingkan kecepatan dataset 1 dengan dataset 2. Ketika sebuah data di komputer itu dikirim, maka akan terekam kecepatan pengiriman dari data tersebut pada test manager di komputer pengirim. Nah, pada percobaan kali ini diberikan dua file dengan misi berbeda untuk melihat dan membandingkan kecepatan pengiriman data antara dua komputer dengan menggunakan kabel UTP. Nah, berikut adalah hasil dari pengiriman data tersebut. Nah, ini untuk pengiriman dataset 1 hasilnya seperti ini. Dan dataset 2 hasilnya seperti ini. Pada dataset 1, CPU-nya di sini sekitar 11,4%, untuk memori 1,2191,7 MB, dan untuk disknya itu 2,1 MB per second, dan untuk networknya 42,1 MB per second. Lalu untuk yang kedua di sini ada CPU-nya 7,6, lalu memori 1,3, disk 0,6, dan network 13,1. Nah, berdasarkan dari gambar di atas, dapat kita lihat perbedaan antara pengiriman dataset 1 dengan dataset 2 pada jumlah data yang dikirimkan. Yaitu pada dataset 1, jumlah data yang dikirimkan itu lebih banyak dari dataset 2. Oleh karena itu, komputer membutuhkan waktu lebih lama atau lebih banyak untuk mengirim dataset 1 dibanding dataset 2. Pada kedua gambar di atas, bagian networknya yaitu jumlah yang ditampilkan terlihat sangat berbeda. Yaitu pada dataset 1 tadi kita melihat 42,1 Mbps didapatkan, dan pada pengiriman dataset 2 didapatkan 13,1 Mbps. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jika semakin banyak data yang akan dikirimkan, maka akan semakin lama waktu pengiriman yang dibutuhkan. Lalu kesimpulan dari praktikum ini, yang pertama yaitu untuk melakukan pembuatan konfigurasi crossover dan straight through dibutuhkan kabel UTP sebagai media transmisi datanya. Setiap ujung akan diberi konektor agar dapat terhubung ke suatu perangkat. Lalu kedua, di sini dalam proses pemasangan kabel UTP dalam konektor diperlukan ketelitian yang cukup tinggi karena panjang dan susunan kabel harus tepat agar kabel tersebut berfungsi dengan seharusnya. Lalu kabel straight through merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lain, sedangkan crossover yaitu memiliki susunan yang berbeda antara ujung satu dengan ujung dua. Untuk memberikan identitas bagi komputer, perlu dilakukan pengaturan protokol TCP/IP. Jika komputer sudah terhubung dengan baik, komputer yang tersambung dapat melakukan file sharing atau sejenisnya dengan komputer atau jaringan lain yang terhubung. Terus untuk ARP itu merupakan protokol yang bertugas untuk menemukan alamat hardware atau suatu host dengan alamat IP tertentu. Protokol ini berada di antara layar kedua dan layar ketiga. Ketika suatu IP paket akan dikirim, maka paket tersebut diteruskan ke layer di bawahnya atau Ethernet yang akan memberikan alamat hardware sesuai dengan alamat IP tersebut. Lalu WireShark adalah tool yang kita gunakan
yang ditujukan untuk penganalisisan paket data jaringan. WireShark itu digunakan untuk melakukan pengawasan paket secara waktu nyata atau real time dan kemudian menangkap data dan menampilkannya selengkap mungkin. Di sini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat laporan ini. Sekian dari saya. Terima kasih.